Bapak Yulian Haidir, SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sehat selalu ini Pak? Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau ini sebagai pembina tingkat 1 ya. Penyuluh hukum. Penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Bengkulu. Ya, penyuluh hukum ahli Madya. Nah, pertama kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di YouTube kami di Bengkulu Cerdas. Jadi pembahasan kita mungkin untuk masyarakat juga, khususnya untuk pelaku UMKM, bahwa ternyata ada PT perorangan ini. Perseroan perorangan. PT perseroan perorangan. Ya. Kalau selama ini kita kenal ada, ini hal yang baru ini Pak ya. Baru ya. Sekitar launchingnya bulan November ya. Bulan November. Bahwa menurut Pak Kanwil, ya kan, selama pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia sudah banyak ini Pak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, ya kan. Namun ternyata ada usaha mikro dan kecil terus bertahan, ya kan. Dan para pelaku usaha mikro dan kecil inilah yang diupayakan oleh pemerintah untuk difasilitasi melalui kemudahan pendirian badan usaha perorangan. Nah inilah yang kita coba kita tanya-tanya ini Pak, biar masyarakat juga tahu sebenarnya PT perorangan ini apa ini? Sebenarnya PT perorangan ini lahir salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau kita sering itu heboh-heboh waktu itu Undang-Undang Omnibus Law gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang melandasinya adalah lahirnya daripada perseroan perorangan ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, kemudian pembubaran perseroan terbatas. Kemudian ada juga masalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 ya tahun 2001 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terkait apakah sebenarnya perseroan perorangan ini? Sebenarnya perseroan perorangan ini dia merupakan perseroan terbatas. Tapi dia diharapkan itu adalah perseroan terbatas ini memang kalau perseroan terbatas itu yang didirikan minimal 2 orang. Kalau perseroan terbatas. Itu bedanya ya. Nah, ini kalau perseroan perorangan ini perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan sebenarnya. Perseroan ya. Nah, kalau perseroan perorangan ini dia itu bisa didirikan hanya 1 orang. Hanya satu orang. Satu orang bisa jadi dikatakan berdiri. Nah, jadi perseroan perorangan itu kan perseroan terbatas itu ada perseroan persekutuan modal, yang perseroan terbatas ada perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan merupakan badan hukum ya persekutuan modal yang berdasarkan modal yang ada di perorangan itu. Dia pendirinya dia sendiri, modalnya dia sendiri, direkturnya dia sendiri, komisarisnya dia sendiri gitu. Tapi dia bisa mengangkat pengurus, bisa mengangkat manajer, apa terserah ya apa yang akan menjadi badan-badan atau kelengkapan daripada perseroannya itu. Dikira demikian untuk pembukanya gitu ya. Ya, ini jadi pemirsa sahabat Bengkulu Cerdas bahwa itu tuh ternyata itu loh bahwa PT perseroan perorangan itu ya kan sebenarnya hampir sama dengan PT yang biasa ya kan, tetapi hanya untuk 1 orang seperti itu Pak ya. Itu dari sisi pendirinya. Dari sisi pendirinya. Banyak yang membedakan lain. Dasar hukumnya tadi sudah kita sudah beliau jelaskan. Nah, lantas PT perorangan ini Pak ini difokuskan untuk ke siapa ini? Ya kalau difokuskan ke sebenarnya siapa yang mau mendirikan perseroan perorangan ini kan belum familiar ya. Artinya singkatannya kadang saya juga lagi penyuluhan hukum itu Pak kalau perseroan perorangan singkatannya apa PP katanya atau PT penyebutannya. Lalu dalam sertifikatnya ada sertifikatnya kan itu tetap dia nama PT
Oh, tetap nama PT. PT. Misalnya kita mendirikan PT Berasan Brading misalnya. Atau kalau orang Bengkulu itu kan ada yang hobi kata-kata bahasa daerahnya gitu kan. Berasan Brading. Berasan itu kan berarti Brejo lah seperti itu. Jadi atau PT misalnya apa ya namanya? PT Sejahtera Maju misalnya. Jadi minimal itu namanya. Jadi nanti nama-nama ini akan dicek oleh yang mendaftarkan, atau kita sendiri bisa mendaftar lewat online. Kalau dia nggak terima, oh ini nama ini sudah dipakai, nggak bisa. Nah, dia seperti itu. Nah, kemudian badan hukum perorangan ini harus memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, sebagaimana aturan perundang-undangan. Jenis usahanya itu usaha yang menggunakan PT usaha mikro. Betul. Jadi UMKM ya. Ya. Jadi siapa saja tadi mendaftarkan kata Pak Abzani, itu seluruh orang bisa. Ya mau dia, ya pokoknya yang mau itu. Pedagang tempe. Boleh. Pedagang gorengan. Boleh kan, modalnya tidak dibatasi. Modalnya terserah modalnya berapa, yang menyampaikan modal ya yang mendirikan itu. Minimal berapa modal untuk? Nggak ada minimal. Nggak ada minimal. Nggak ada minimal. Tapi ada maksimal. Ada maksimal, maksimal ada. Maksimal untuk membedakan antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas. Jadi kalau perseroan perorangan ini tidak boleh lebih dari 5 miliar. Tidak boleh lebih dari miliar. Kalau sudah 5 miliar ke atas itu harus jadi PT. Tapi 5 miliar kan sudah cukup besar lah. Iya. Besar seperti itu. Ya. Gitu deh. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu para pelaku UMKM semuanya bisa ini. Ya kan, mau misalkan ada usaha ini Pak ya, misalkan usaha kreativitas, kerajinan, misalnya kan, ini kita bisa buat perusahaan perorangan. Nah, fungsinya ketika buat misalkan saya ini pelaku UMKM ini Pak, ya kan, pelaku UMKM. Terus itu dengan adanya saya membuat PT perorangan tadi, keuntungan bagi saya apa nih? Ya, banyak sebenarnya. Dengan pelaku UMKM banyak keuntungannya yang didapat oleh pelaku UMKM. Salah satunya misalnya kan badan hukum. Kalau pelaku UMKM selama ini dia kan hanya mengandalkan surat dari kelurahan, kemudian surat izin surat izin usaha, ya. Kemudian kalau mau minjam bank, kadang-kadang bank ragu kan? Ragu, namanya tidak ada badan hukumnya kan. Udah juga orang kalau mau investasi kepada UMKM juga ragu. Ini jangan nanti bangkrut ini. Mana itu lari nih orang ini. Kan gitu. Tapi kalau dengan adanya badan hukum, berarti kan tercatat. Jelas ini. Tercatat. Berarti kalau lari ini jelas. Jadi alamatnya jelas. Ya kan? Karena syarat untuk mendaftarkan perorangan perseroan perorangan kan ada NPWP, ada KTP-nya jelas, alamatnya jelas, namanya jelas, pendiri jelas. Jadi kalau tidak ada itu namanya badan hukum. Jadi kan orang ragu kalau ingin investasi. Itu dari satu sisi itu. Kemudian dari sisi lain, ini ada pemisahan kekayaan antara perseroan perorangan dengan tanpa badan hukum tadi, UMKM tanpa badan hukum, atau katakan dengan CP saja. Perseroan perorangan dengan CP itu ada beda. Kalau CP itu kan hartanya kan bercampur antara harta pribadi dengan harta CP. Contoh misalnya kalau kita CP ini berhutang, kemudian CP ini tidak cukup harta untuk membayar hutang dengan pihak lain, pihak bank atau dengan investor yang lain, kemudian bangkrut, maka harta pribadi daripada pemilik CP itu atau direkturnya itu bisa dijual, dilelang untuk menutupi hutang. Nah itu bedanya antara perseroan perorangan dengan CP, pun dengan PT. Nah ini belum banyak masyarakat yang tahu ini. Cuman kesamaannya adalah sama-sama badan hukum. Kemudian sama-sama bisa minjam bank, gitu kan, sama-sama ya meyakinkan pihak lain, tapi investor, tapi tidak lain. Kalau itu tidak tahu mengenai pemilik CP itu bedanya. Kalau terjadi seperti ini kemungkinan, mudah-mudahan tidak ada bangkrut lah. Demikian. Oke. Kalau untuk syaratnya nggak susah ini Pak ya? Syarat untuk mendirikan. Syaratnya gampang syaratnya ini. Gampang ya? Gampang. Karena apalagi daftarnya bisa online sekarang ini. Syaratnya adalah bisa daftar online. Iya bisa. Jadi Bapak sendiri atau siapa saja bisa mendaftar sendiri. Asalnya ya kata orang sekarang, orang milenial ngerti IT lah gitu. Kalau gaptek mungkin udah berumur ya minta tolong sama anaknya atau siapa yang ahli. Dan syaratnya adalah pertama itu orang perorangan lah pasti syaratnya. Kan? Orang perorangan. Kemudian warga negara Indonesia minimal 17 tahun. Warga Indonesia minimal 17 tahun syaratnya. Kemudian cakap hukum. Apa yang dikatakan cakap hukum ini ya berarti dia bisa membuat kontrak, kemudian secara hukum dia ini
ada identitasnya, kemudian tidak ada bermasalah dengan hukum. Pokoknya dikatakan cakap hukum itu tidak ada masalah. Artinya cukup syarat untuk dia berbuat hukum, melakukan perbuatan hukum. Kemudian usaha mikro dan kecil persyaratannya. Ya. Jadi kalau misalnya, saya belum ada usaha, bagaimana saya mau bikin? Boleh bikin PT itu, tapi rencananya kan akan ada usaha mikro dan kecil. Kan kalau orang bikin perorangan pasti akan ada usahanya. Ngapain kalau tidak ada usaha buat perorangan? Minimal jual kopi misalnya, atau apalah, terserah, rumah makan, terserah apa saja. Mau jual apa, kacang, jual apa, silakan. Kemudian modalnya maksimal 5 miliar. Berarti kalau modal maksimal tidak ada minimal, tapi harus ada, walaupun hanya 100.000. Gitu kan. Kalau tidak ada modal, ya ada modalnya. Warung kopi nggak ada modal. Pikir kan kalau buat usaha itu minimal berapa modalnya? Kan itu. Kalau misalnya bikin usaha Solo motor misalnya, minimal 1 motor ada. Misalnya gitu kan. Terus rumah makan minimal ada alat-alat masaknya, ada bahannya, ada gitu. Saya kira demikian. Nah, nanti untuk lebih detailnya syarat-syaratnya itu syarat umum ya. Syarat umum. Nanti kita coba tampil di YouTube kita nanti. Iya. Kalau syarat aksesnya, ini perlu juga kan? Oh, perlu Pak. Memiliki akun misalnya. Memiliki akun. Ya akun ini ya. Kita daftar dulu ya, registrasi dulu. Email begitu ya. Email. Ini mungkin saya katakan anak-anak muda lah. Tolong di Kanwil juga bisa, di Kantor Wilayah Hukum dan HAM bisa kita fasilitasi kalau mau, bisa kita bantu lah. Nanti mendaftarkan, tinggal datang aja ke kantor, nanti sesuai jam kerja, bawa syarat-syarat tadi, nanti kita bantu ya mendaftarkan. Misalnya syarat aksesnya itu memiliki akun, kemudian ada NIK ya, sesuai KTP, kemudian memiliki NPWP. Nah kadang-kadang masyarakat ini datang ke kantor, kemudian sudah punya NPWP, nggak tahu nggak cocok antara NIK dengan KTP. Akhirnya kita suruh dia ke kantor pajak untuk menyelesaikan agar dicocokkan. Ini kadang-kadang yang jadi kendala kalau mendaftarkan PT. NPWP tadi NPWP pribadi Pak ya? Ya, NPWP pribadi. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ini Pak. Ini sepertinya untuk pelaku-pelaku UMKM ini harus disimak betul ini kan? Ya, karena ini peluang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin para kaum milenial, ya kan? Ini adalah peluang betul untuk membuat PT perorangan ini, ya kan? Nah, proses pendirian PT perorangan tadi ya, yang prosesnya tadi ya, mulai dari kita. Ya kalau proses lain lagi. Itu tadi sudah rangkaian sebenarnya itu kan, rangkaiannya, prosesnya ya. Kalau proses pertama kan pemohon membuka laman ahu.go.id. Mungkin bisa diulang nih Pak? Bisa. Jadi pemohon membuka laman ahu.go.id. Ya, kemudian udah langsung dibuka, itu udah keluar syarat-syaratnya, isi saja. Pak Hamzani sendiri bisa isi sendiri. Simple ini. Simple. Jadi Pak Hamzani siap aja syaratnya, isi, daftar. Mungkin dari sini juga bisa. Setelah ini kalau mau daftar asal ada jaringan internet, kita bisa daftarkan. Nah, Pak Hamzani juga kalau mau membantu orang, silakan aja misalnya jasanya. Kalau saya sih daftarkan, bikin kantor perorangan. Tapi saya minta jasanya berapa untuk saya. OIP saya, ini saya, silakan boleh saja. Jadi misalnya Pak Hamzani membantu orang mendirikan perseorangan, kemudian jasanya ya bayar sama Pak Hamzani, silakan aja. Diizinkan boleh saja. Nah, itu kan masalah keahlian, kesepakatan kan. Saya membantu Bapak mendirikan perorangan, syarat-syaratnya sini Pak, nanti jasanya sekian Pak, misalnya Pak 100.000, 200.000, itu silakan aja. Tapi Bapak usaha Bapak memang bantu orang itu kan. Jasa. Enggak mesti ke kantor, enggak mesti harus ke enggak mesti. Sangat dipermudah dengan sistem digital ini Pak ya. Boleh ya. Iya. Jadi kan kalau perusahaan kayak PT, CP, kan ada laporan Pak, ada laporan keuangan. Nah, mungkin ada pajaknya atau laporan secara kontinu. Nah, kalau untuk PT perorangan ini punya laporan keuangan juga itu? Ada. Inilah kan memang yang ditakutkan masyarakat ini kan, begitu kami menyuluhkan hukum kepada masyarakat, Pak nanti kami katanya harus bayar pajak, gimana? Ya memang kalau pajak itu kan kewajiban harus kita bayar. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus berpajak lah, kan gitu. Tapi pajak ini ya akan dilihat dari keuntungan daripada perusahaan. Ya, perusahaan kalau perusahaan untung nanti kan ada laporan keuangan. Jadi berdasarkan laporan keuangan itulah maka akan dihitung pajak. Ya kan? Kalau misalnya dalam setahun ini
perusahaan yang tidak menjalankan usaha, ya apa mau dibayar pajak? Pilot, bukan pilot, tapi Iya, jadi ada hitungan tersendiri. Saya pikir ini yang menghitung adalah kantor pajak. Kantor pajak. Pajak Tapi nanti yang jelas laporan keuangan harus minimal setahun sekali laporan keuangan. Laporan keuangan. Ya, kalau nggak bisa kan ini kan banyak kantor jasa akuntansi yang bisa membimbing. Bayarnya paling berapa gitu kan. Kalau nggak bisa membikinkan. Tapi di internet juga banyak bagaimana cara membuat laporan. Ya, mungkin saya tambahkan lagi biar nggak ini. Tadi perseroan pendirian tadi ada lagi pemohon mengisi pernyataan pendirian di situ. Pemohon mengisi pernyataan pendirian. Tadi kalau lapangan terbuka tadi, kemudian tadi diisikan namanya apa, kemudian dijelas ada data-datanya yang perlu kita isi, usahanya, jenis usahanya apa, kelas-kelas usahanya apa. Gitu. Kemudian nanti pemohon mengunduh bukti pendaftaran. Nah, kemudian apa bisa langsung ini? Kemudian ini juga biayanya ada 50.000. Waktu pertama, kita ya bayarnya 50.000 untuk biaya pendaftaran. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi ada tidak Pak ini apa namanya itu perubahan perseroan perorangan ini? Maksudnya perubahan apa itu? Perubahan misalnya akte perubahan perseroan perorangan, misalkan saya ini misalkan pelaku saya yang ownernya misalkan. Terus ada perubahan-perubahan saya rubah nantinya dengan istri misalkan. Atau mungkin dia naik lagi. Nah, ini maksudnya sudah lagi. Perseroan perorangan sudah daftar atau belum? Sudah berdiri misalkan. Oh, boleh. Boleh. Kan ada di apa namanya di jaring apa tadi? Di website itu tadi kan ada ini situsnya sih kan. Pendiriannya, perubahan, pembubaran, laporan keuangan. Kita klik yang perubahan. Isi apa yang mau kita rubah di dalam perubahan itu. Lengkap sih. Lengkap. Ya, semuanya bisa diakses. Bisa. Kalau kita mau rubah, kita rubah. Kita sendiri yang merubahnya. Kita sendiri nanti diproses, kemudian itu print lagi sertifikat yang baru. Gitu. Ada semua. Di situ ada lamannya istilahnya. Pendirian, isi datanya apa. Perubahan. Mungkin mau ingin kita bubarkan, ada juga bubarkan situ. Kemudian ada laporan keuangan juga ada. Tinggal ngisi laporan keuangan. Jadi gampang sekali. Bahkan informasinya Pak, benar nggak ya? Informasinya bahwa PT Perorangan ini bisa buat rekening perorangan. Ya, PT Perorangan ini harus itu wajib itu. Kalau kita mau daftar ke minjam ke bank kan harus ada rekening. Gimana rekening atas PT Perorangan? Ya, rekening perorangan. Ya tangani oleh direktur. Jadi direktur nanti akan mengeluarkan SK. Jadi salah satu syarat daripada untuk kalau kita mau minjam ke bank, tapi harus juga ini juga harus minimal dia minimal 6 bulan ya. Kalau tidak salah itu minimal 6 bulan. Nggak bisa kita bikin perseroan perorangan hari ini besok ke bank, nggak mau bang. Nggak mau. Minimal kalau nggak salah kemarin pada saya tanya juga itu 6 bulan. 6 bulan yang lebih tahu ya. Hadirkan aja pihak bank sekali-kali ke sini. Jadi minimal 6 bulan. Mungkin kalau lebih aman itu mungkin setahun. Jadi dia udah melihat perkembangan usaha 3 bulan itu gimana. Ini usahanya jalan nggak nih? Warna keuangan jadi sehat nggak perusahaannya atau perorangan perseroan perorangan ini. Baru nanti bank kasih pinjam. Artinya memang dengan adanya hadirnya regulasi mengenai PT Perorangan hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sangat membantu untuk para UMKM membantu. Sangat membantu ini Pak ya. Oke, terima kasih ini Pak waktunya. Mungkin sebagai saran saja kepada apa namanya ya kelayak jagat maya ini kan. Kalau mau diterapkan perseroan silakan karena sekarang sudah ada aturan hukumnya. Bahkan sekarang ini kalau untuk di Bengkulu ini ya. Di Bengkulu ini baru sekitar 180 perseroan perorangan. 180 yang mendaftarkan. Saya informasi tadi dari kantor saya tanyakan. Kita 180 berarti masih sedikit sekali. Sedangkan pelaku usaha mikro di Bengkulu ini sekitar kurang lebih 29 ribuan. Ya, kalau minimal satu desa satu aja itu udah berapa? Tapi kita memang tidak terjangkau, artinya perlu bisa kita menembus ke desa-desa itu mungkin lewat inilah kan salah satunya kan. Bagaimana itu kan? Kalau teknisnya itu kan memang harus ada internet kalau mendaftarkan. Cari di mana di jaringan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat tertarik. Karena ini ada perlindungan buat para pelaku usaha gitu kan. Apa saja usahanya, yang penting tidak dilarang undang-undang. Jangan ada jual beli narkoba ya, boleh. Pokoknya yang dibolehkan oleh undang-undang boleh. Oke. Terima kasih.
Jadi para sahabat Bengkulu Cerdas, pelaku untuk usaha mikro yang saya baca juga bahwa sekitar kurang lebih untuk Provinsi Bengkulu ini sekitar 29 ribuan Pak. Ya. Pelaku UMKM, sedangkan yang baru mengakses hari ini, yang baru terregister di Kemenkumham Provinsi Bengkulu ini sekitar kurang lebih 180-an. Itu yang perseroan perorangan ya? Perseroan perorangan ya, perseroan perorangan 180-an. Artinya masih sangat banyak ya kan yang belum mendaftarkan, dan ini peluang sebenarnya adalah untuk membantu secara hukum ya kan mengenai masalah UMKM ini. Ya mungkin itu saja Pak. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Boleh saja dengan materi-materi yang masalah lain. hukum ya, karena kami masalah hukum. Mungkin masalah hukum ini banyak. Kalau di Bengkulu, di Kanwil Bengkulu itu ada 22 orang penyuluh hukum. Asik ya. Terakhir tadi juga kita dapat pembekalan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM lewat daring tentang bagaimana kami diwajibkan untuk mensosialisasikan RUU KUHP. Jangan sampai nih masyarakat tuh mispersepsi terhadap RUU KUHP sekarang, ternyata tidak seperti itu. Gitu. Kalau masyarakat seolah-olah gitu kan, kalau ini kena pidana, ini mungkin bisa. Kami beberapa penyuluh ada yang ahli-ahli di bidang itu ya. Ada pembagiannya, masalah merek, masalah tanah, masalah ada semua. Tinggal nanti mengundang, kami siapkan itu. Siap Pak. Terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan waktu di Bengkulu Cerdas ini. Salam Bengkulu Cerdas.